Keyakinan dan keimanan meniti jalan makrifat tanpa penglihatan dan pendengaran biasa. Dalam perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia seringkali dibingungkan antara keyakinan lahir dan keyakinan hakiki. Keyakinan lahir adalah keyakinan yang muncul dari pengamatan, pengalaman indrawi, atau bahkan dari ikut-ikutan orang lain, dari lingkungan, budaya, keluarga, atau komunitas. Sedangkan keyakinan hakiki atau iman yang hakiki adalah keyakinan yang lahir dari hati yang telah dibersihkan, dari kolbu yang menembus lapisan-lapisan dunia hingga menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap denyut kehidupan. Sering kita melihat bahwa banyak orang yang beriman hanya berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang lain atau apa yang tampak secara lahiriah. Mereka meyakini Allah, mengakui adanya Tuhan, bahkan menunaikan ibadah, namun semuanya masih berada dalam ranah simbolik dan dogmatis. Mereka ikut-ikutan iman, di mana iman hanya menempel pada kebiasaan, tradisi, atau tuntunan lahir. Dalam makrifat, ini disebut iman yang rapuh, iman yang belum menembus hakikat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya iman itu ada 70 cabang. Yang paling tinggi adalah menyatakan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya sekedar ucapan, tetapi tindakan dan hakikat yang mendalam. Keyakinan tanpa melihat, mendengar, atau menyaksikan hakikat Allah hanyalah bayangan dari iman. Orang yang belum menyaksikan, belum mengalami, hanya mengikuti bayangan iman, maka wajar jika imannya mudah goyah, rapuh menghadapi ujian hidup, atau bahkan tercerai-berai oleh godaan hawa nafsu dan dunia. Keimanan tanpa indera, tantangan hakikat. Bagi sebagian orang, keimanan muncul tanpa pengalaman langsung terhadap Allah SWT. Mereka tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak menyentuh hakikat Tuhan secara nyata. Karena Allah adalah zat yang maha gaib, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka iman mereka seringkali diuji oleh keraguan dan godaan lahir. Mereka percaya, namun hati mereka belum merasakan kehadirannya secara langsung. Dalam ma'rifatullah, pengalaman iman tidak lahir hanya dari mengikuti orang lain atau sekedar membaca kitab suci. Ia lahir dari penyaksian batin, dari rasa yang menembus kolbu, hingga terbukanya mata hati untuk melihat tanda-tandanya di dalam diri dan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa yang menghadap kepadaku dengan hati yang bersih, niscaya aku akan memberinya petunjuk menuju jalan yang lurus." Quran Surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini menegaskan bahwa pengalaman spiritual dan makrifat tidak membutuhkan indera lahir, tetapi membutuhkan hati yang murni. Seseorang yang hatinya bersih mampu menyaksikan tanda-tanda Allah, mampu merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap bisikan alam semesta. Iman yang mudah goyah akibat tidak menyaksikan hakikat. Orang yang beriman tanpa menyaksikan hakikat Allah, keimanannya seringkali rapuh. Sekali ujian, kesulitan, atau godaan dunia menghampiri, iman mereka bisa retak. Mereka beriman karena terbiasa, karena takut, atau karena ingin diterima oleh lingkungan. Ini adalah iman yang bersifat lahiriah dan tidak menembus kolbu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi?" Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ujian itu datang untuk menyingkap iman yang sejati dari iman yang lahiriah. Hanya mereka yang telah menyaksikan Allah dalam rasa dan kolbu yang mampu bertahan. Dalam ilmu makrifat,
pengalaman ini disebut fana fi Allah, lenyap dalam kehadiran Allah, di mana seorang hamba menyaksikan zat yang maha nyata, tanpa perantara dan tanpa bergantung pada indera lahir. Jalan menyaksikan hakikat. Menyaksikan hakikat Allah bukanlah hal yang instan. Ia membutuhkan perjalanan panjang, tirakat, zikir, dan tadakur, ingat mengingat Allah yang terus-menerus hingga kolbu tersucikan dari hawa nafsu, keserakahan, dan segala bentuk ikatan duniawi. Proses ini sering digambarkan sebagai perjalanan dari fana ke baqal, dari lenyap dalam diri sendiri menuju teguh dalam kesadaran Allah. Dalam keadaan fana, manusia tidak lagi menyaksikan dirinya sebagai individu terpisah, melainkan menyatu dengan rasanya. Nur Muhammad menjadi jembatan dalam perjalanan ini, karena beliau adalah cahaya yang membawa manusia menyaksikan Allah sebelum segala sesuatu tercipta. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah cahaya yang telah diciptakan sebelum segala sesuatu." Hadis riwayat Ahmad. Cahaya ini bukan sekedar fisik, melainkan cahaya batin yang menuntun manusia untuk menyaksikan Allah. Melalui rasa dan nur ini, seseorang mampu menembus keterbatasan indera lahir, melihat tanda-tanda Allah dalam setiap atom kehidupan, dan merasakan bahwa dunia ini adalah bayangan dari Zat yang Maha Nyata. Keyakinan yang menjadi teguh. Seorang hamba yang telah menyaksikan Allah, walau tidak dengan mata lahir, tidak akan goyah oleh ujian dunia. Ia telah merasakan hakikat Tuhan di dalam dirinya. Keimanan yang muncul dari pengalaman batin ini tidak tergantung pada kondisi fisik, lingkungan, atau opini orang lain. Ia adalah iman yang tumbuh dari kolbu yang hidup, iman yang telah melewati pintu fana dan telah menemukan makrifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Hati yang tentram adalah tanda iman yang sejati. Ketentraman itu tidak muncul dari logika atau penglihatan lahir, tetapi dari pengalaman langsung menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Hati yang tentram mampu menahan guncangan dunia, mampu bertahan dari godaan syahwat dan hawa nafsu, dan mampu tetap teguh dalam tauhid meski tidak ada manusia lain yang mendukungnya. Ilmu rasa, jalan menuju penyaksian. Ilmu rasa mengajarkan bahwa hakikat pengetahuan bukan sekedar kata-kata, tetapi pengalaman batin yang menyatu dengan kolbu. Bila akal terbatas pada huruf dan suara, rasa menembus kehadiratnya. Dalam ilmu makrifat, seseorang yang menempuh jalan ilmu rasa akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari Zat yang Maha Nyata. Segala bentuk-bentuk keimanan yang tidak disertai pengalaman rasa adalah sementara, mudah goyah, dan tidak mampu menembus lapisan hakikat. Kesimpulan, menjadi hamba yang hakiki. Keyakinan tanpa melihat, mendengar, atau menyaksikan hakikat Allah hanyalah keimanan lahiriah. Keimanan yang lahiriah mudah goyah, rapuh, dan tidak mampu menahan ujian hidup. Untuk menjadi hamba yang sejati, manusia harus menempuh jalan makrifat, menyucikan kolbu, menembus tirakat, berzikir dengan rasa, dan menyaksikan hakikat Allah dalam setiap detik kehidupan. Dengan demikian, iman yang hakiki bukan hanya mengikuti orang lain atau mengulang ucapan-ucapan lahiriah, tetapi menyaksikan Allah dalam rasa, menyatu dalam cahaya Nur Muhammad, dan menemukan ketentraman hati yang abadi. Seorang hamba yang telah menyaksikan hakikat Allah tidak lagi takut akan dunia, tidak terguncang oleh ujian, dan mampu berdiri teguh dalam tauhid karena ia telah merasakan Zat yang Maha Nyata di dalam kolbunya sendiri. Perbedaan iman lahiriah dan iman hakiki. Iman lahiriah adalah iman yang muncul dari pengulangan kata, ritual, atau tradisi. Ia bersifat eksternal, terlihat dari perbuatan dan ucapan, namun belum menembus inti kolbu. Iman ini mudah terpengaruh oleh opini manusia,
terguncang oleh godaan dunia, dan rapuh ketika diuji. Seseorang yang mengandalkan iman lahiriah, walau ia taat dalam sholat, puasa, atau ibadah lain, namun hatinya belum pernah menembus rasa kehadiran Allah, maka ia hanya seperti kapal tanpa jangkar, terombang-ambing oleh gelombang kehidupan. Sebaliknya, iman hakiki lahir dari pengalaman batin yang nyata. Ia muncul dari kolbu yang telah bersih, yang mampu menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan diamnya. Iman hakiki tidak tergantung pada penglihatan mata atau suara telinga, karena ia telah menembus alam lahir menuju alam rasa. Orang yang beriman hakiki mampu menghadapi ujian, kesulitan, dan godaan dunia dengan teguh, karena iman mereka telah tertanam di dasar kolbu, tidak bergantung pada apapun selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal." Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa iman hakiki muncul dari reaksi batin yang menyaksikan keagungan Allah, bukan sekedar mengikuti orang lain atau menjalankan ritual secara mekanis. Gemetar hati, ketenangan, dan tawakal adalah tanda iman hakiki yang telah menembus rasa. Fana fi Allah, menyaksikan tanpa indera. Salah satu pengalaman paling penting dalam ma'rifatullah adalah fana fi Allah, yakni lenyap dalam kehadiran Allah. Dalam keadaan fana, manusia tidak lagi merasakan dirinya sebagai individu terpisah, melainkan menyatu dengan rasa kehadirannya. Semua bentuk identitas, kesombongan, dan ego lenyap, terserap dalam cahayanya. Proses fana ini memerlukan latihan panjang melalui zikir rasa, tirakat, dan pengosongan diri dari dunia. Zikir rasa adalah pengulangan penghayatan yang menembus kolbu, bukan sekedar pengucapan lisan. Dalam zikir rasa, setiap tarikan nafas menjadi sarana menyadari kehadiran Allah. Setiap detik kehidupan menjadi pengingat akan zat yang maha nyata. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mengenal Allah, maka ia mengenal dirinya. Dan barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini terdapat kunci ma'rifah. Mengenal Allah dan mengenal diri adalah satu kesatuan. Orang yang belum mengenal Allah dalam rasa batin belum mengenal diri hakiki. Dan orang yang tidak mengenal diri hakiki akan terus hidup dalam bayangan, terikat oleh nafsu, hawa, dan dunia. Peran Nur Muhammad dalam menyaksikan hakikat. Nur Muhammad adalah cahaya awal yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu. Ia menjadi jembatan bagi manusia untuk menyaksikan Allah, karena melalui nur inilah manusia dapat menembus alam lahir menuju alam batin. Nur Muhammad bukan sekedar figur historis, tetapi cahaya hakiki yang membawa manusia kepada ma'rifah. Sebelum alam semesta tercipta, Nur Muhammad sudah ada dalam zat Allah, dan dari nur inilah segala ciptaan muncul. Menyaksikan nur ini dalam kolbu adalah pengalaman langsung menuju Allah, karena nur ini menembus segala lapisan dunia dan menunjuk pada satu kebenaran bahwa hanya Allah yang maha nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya." Bentuk terbaik manusia ini bukan hanya secara fisik, tetapi hakikatnya dalam cahaya nur yang menghubungkan manusia dengan Allah. Nur Muhammad adalah manifestasi awal dari cahaya ini, dan setiap manusia yang mampu menyadari nur dalam dirinya akan menemukan ketentraman, keimanan hakiki, dan keteguhan yang tidak tergoyahkan. Zikir rasa, jalan menyatu dengan Allah. Zikir rasa adalah inti dari perjalanan makrifat. Tidak cukup membaca lafaz, karena lafaz hanyalah simbol. Zikir rasa menuntut pengalaman batin, merasakan setiap nama Allah dalam korbu, menyatukan nafas dengan kehendaknya, dan membiarkan diri larut dalam cahaya nur. Setiap tarikan nafas menjadi zikir, setiap detik menjadi pengingat, dan setiap gerak menjadi ibadah. Zikir rasa adalah jembatan dari iman lahiriah menuju iman hakiki. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasakan Allah tanpa harus melihat dengan mata,
mendengar dengan telinga, atau menyentuh dengan tangan. Hakikatnya hadir di dalam rasa, menembus semua batas fisik. Rasulullah SAW bersabda, hati itu menjadi keras sebagaimana besi menjadi panas, dan Allah menempatkan cahaya di dalam hati siapa yang dikehendakinya. Hadits riwayat Ahmad. Cahaya di hati inilah yang memungkinkan manusia menyaksikan Allah, merasakan kehadirannya dalam diri, dan meneguhkan iman yang hakiki. Tanpa cahaya ini, iman tetap rapuh, goyah oleh ujian dunia, dan mudah tercabut oleh godaan nafsu. Kesadaran kolbu, kunci keteguhan iman. Keteguhan iman hanya dapat dicapai melalui kesadaran kolbu. Kesadaran ini berbeda dengan pengetahuan rasional. Ia adalah pengalaman langsung yang menembus lapisan dunia, yang membuat manusia mampu berdiri teguh meski semua orang di sekitarnya ragu, tergoda, bahkan menentang jalan spiritual. Dalam kesadaran kolbu, manusia memahami bahwa dunia hanyalah bayangan, sementara zat yang maha nyata adalah satu-satunya hakikat. Semua yang tampak di luar hanyalah manifestasi dari zatnya, termasuk diri sendiri. Kesadaran ini menuntun manusia untuk hidup dalam tawakal penuh, ketenangan, dan kerendahan hati, karena ia telah menyaksikan hakikat yang tidak bergantung pada apapun di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal di sini bukan sekedar ucapan, tetapi pengalaman batin yang muncul dari kolbu yang telah menyaksikan hakikat. Orang yang telah menyaksikan Allah tidak akan takut menghadapi kehidupan, karena ia mengetahui bahwa segala sesuatu berada dalam kehendak-Nya. Implikasi kehidupan. Dari iman lahiriah ke iman hakiki. Transisi dari iman lahiriah ke iman hakiki membawa implikasi besar dalam hidup seorang manusia. Orang yang beriman hakiki akan 1. Teguh dalam tauhid, tidak goyah oleh godaan dunia atau pengaruh orang lain, karena ia telah menyaksikan Allah dalam kolbu. 2. Hidup dalam ketentraman, setiap tindakan, ucapan dan pikiran berakar pada kesadaran hakikat Allah, sehingga hati tetap tenang dalam ujian. 3. Menemukan makna setiap peristiwa. Dunia tidak lagi dilihat sebagai tempat penderitaan semata, tetapi sebagai cermin dan pelajaran dari zat yang maha nyata. 4. Menyatu dengan cahaya Nur Muhammad, menyadari cahaya yang ada dalam diri sebagai manifestasi awal menuju Allah, sehingga setiap langkah menjadi ibadah hakiki. 5. Menghidupkan zikir rasa, setiap nafas, detik, dan gerak menjadi sarana menyaksikan Allah, menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai ibadah hakiki. Melalui jalan ini, iman tidak lagi rapuh, tidak lagi tergantung pada pengalaman lahiriah, dan tidak mudah tercabut oleh ujian. Hamba yang telah menembus makrifat hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah, dan ia menjadi insan yang teguh, murni, dan bersinar dalam hakikat. Hati sebagai pusat makrifat. Hati atau kolbu adalah inti dari seluruh pengalaman spiritual manusia. Ia bukan sekedar organ fisik, tetapi pusat kesadaran yang mampu menyaksikan hakikat, merasakan kehadiran Allah, dan menembus lapisan-lapisan dunia. Dalam ilmu makrifat, hati adalah mata batin yang memungkinkan manusia mengenal zat yang maha nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya di dalam diri kalian ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat Az-Zariyat ayat 21. Tanda-tanda ini bukan terlihat oleh mata lahir, tetapi disaksikan oleh hati yang bersih. Hati yang bersih dapat menembus ilusi dunia, mengenali makna setiap ciptaan, dan menyaksikan cahaya hakiki yang mengalir dari Allah. Tanpa hati yang disucikan, pengalaman iman tetap dangkal, mudah goyah, dan bergantung pada lingkungan atau opini orang lain. Hati juga menjadi wadah bagi cahaya Nur Muhammad, yang merupakan cahaya awal ciptaan dan jembatan untuk menyaksikan Allah. Nur ini tidak dapat diterima oleh akal biasa atau indera lahir, tetapi hanya oleh hati yang telah terbuka, yang telah menjalani tirakat dan zikir rasa. Nur Muhammad adalah cahaya penyambung hati dengan Allah. Nur Muhammad adalah cahaya pertama yang diciptakan Allah sebelum segala sesuatu. Ia merupakan manifestasi awal dari zat Allah, cahaya yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam konteks makrifat, nur ini berfungsi sebagai jembatan batin
yang menuntun hati untuk menyaksikan Allah secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah cahaya yang diciptakan sebelum segala sesuatu." Hadis riwayat Ahmad. Cahaya ini bukan sekedar simbol, melainkan pengalaman nyata dalam hati yang telah bersih. Melalui Nur Muhammad, hati manusia dapat menembus alam lahir menuju alam batin, merasakan kehadiran Allah tanpa bergantung pada penglihatan atau pendengaran lahir. Nur ini membawa manusia pada pengalaman fana fi Allah, di mana diri manusia lenyap dan menyatu dengan Zat yang Maha Nyata. Nur Muhammad juga menjadi sarana untuk memahami diri sendiri. Dalam Ma'rifatullah, mengenal diri dan mengenal Allah adalah satu kesatuan. Nur Muhammad membantu hati menyadari bahwa segala yang tampak di dunia hanyalah bayangan dari hakikatnya. Dengan kata lain, nur ini adalah cahaya yang menyatukan hati manusia dengan hakikatnya. Allah adalah hakikat yang maha nyata, sumber dari segala cahaya, dan tujuan tertinggi makrifat. Dalam perjalanan batin, hati adalah alat untuk menyaksikan Allah, dan Nur Muhammad adalah cahaya yang menuntun hati itu. Tanpa hati yang terbuka, manusia tidak akan mampu merasakan kehadirannya. Tanpa nur, hati tidak akan menemukan jalannya menuju Zat yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Dalam konteks makrifat, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh indera lahir. Hanya hati yang mampu menyaksikan kehadirannya melalui nur dan pengalaman batin. Hati yang telah menyaksikan Allah menjadi tenang, teguh, dan tidak mudah tergoyahkan oleh dunia, karena ia telah merasakan hakikat keesaan dan kebesarannya secara langsung. Hubungan simbiotik hati, Nur Muhammad, dan Allah. Hubungan antara hati, Nur Muhammad, dan Allah dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Hati adalah wadah dan pusat kesadaran, tempat di mana manusia dapat menyaksikan hakikat. 2. Nur Muhammad adalah cahaya yang menuntun hati, membuka mata batin untuk menyaksikan Allah dan menjadikan pengalaman iman tidak lagi bergantung pada penglihatan lahir atau opini orang lain. 3. Allah adalah hakikat tertinggi yang menjadi tujuan makrifat. Nur dan hati menjadi sarana untuk merasakan kehadirannya, menembus dunia maya dan menyatu dalam pengalaman fana. Tanpa hati yang bersih, nur tidak dapat diterima. Tanpa nur, hati tidak mampu menemukan jalannya menuju hakikat. Tanpa Allah, keduanya hanya kosong. Nur dan hati hanya potensi tanpa arah. Ketiganya bekerja dalam harmoni. Hati menerima cahaya nur, nur menuntun hati, dan Allah adalah hakikat yang disaksikan. Praktik makrifat menghidupkan hati dan nur. Untuk menyaksikan Allah melalui hati dan Nur Muhammad, manusia menempuh beberapa tahapan. 1. Penyucian hati, membersihkan kolbu dari sifat tercela seperti sombong, iri, dan hawa nafsu. 2. Zikir rasa, mengulangi penghayatan nama-nama Allah dalam kolbu, bukan sekedar lafaz lisan. 3. Tadabur dan tazakur, merenungkan tanda-tanda Allah di diri dan alam, menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasinya. 4. Penyatuan dengan Nur Muhammad, membuka hati agar nur ini menembus kolbu, sehingga tercipta pengalaman fana fi Allah. 5. Penyaksian Allah, dalam kolbu yang telah bersih dan dipenuhi nur, manusia menyaksikan Allah dalam setiap detik kehidupan, merasakan ketenangan, keteguhan iman, dan kesatuan hakikat. Kesimpulan, hati, Nur Muhammad, dan Allah membentuk satu kesatuan makrifat. Hati sebagai wadah dan kesadaran, Nur Muhammad sebagai cahaya yang menuntun hati menembus dunia dan menuju hakikat, Allah sebagai Zat yang maha nyata, tujuan terakhir dari setiap perjalanan batin. Hubungan ini menunjukkan bahwa iman hakiki tidak lahir dari penglihatan atau pendengaran lahir, tetapi dari pengalaman langsung yang dialami kolbu melalui cahaya nur. Seorang hamba yang telah menyatukan hati dengan Nur Muhammad mampu menyaksikan Allah, merasakan kehadirannya, dan menjalani kehidupan dengan iman yang teguh, ketenangan batin,
dan kesatuan hakikat. Dengan memahami hubungan ini, seorang pencari makrifat dapat menapaki jalan spiritual dengan keyakinan yang hakiki, bukan sekedar ikut-ikutan. Ia tahu bahwa pengalaman iman sejati lahir dari hati, diterangi Nur Muhammad dan berpusat pada Allah yang Maha Nyata. Zikir rasa praktis, menembus hati dan nur. Zikir rasa adalah inti dari ma'rifat, cara untuk menyatu dengan Allah melalui kalbu dan Nur Muhammad. Berbeda dengan zikir lahir yang hanya diucapkan dengan lidah, zikir rasa menuntut pengalaman batin, merasakan setiap nama Allah, menyelaraskan nafas dengan kehadirannya, dan membuka kalbu untuk cahaya nur. Beberapa langkah praktis zikir rasa antara lain. 1. Konsentrasi pada nafas. Tarik dan hembuskan nafas dengan kesadaran penuh bahwa setiap nafas adalah karunia Allah. Setiap tarikan nafas menjadi zikir, mengingatkan kalbu pada keberadaannya. 2. Fokus pada nama Allah dalam kalbu. Ucapkan nama-nama Allah secara batin, misalnya Al-Haq, Al-Ahad, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, sambil merasakan artinya menembus hati. Jangan tergantung pada suara lisan, biarkan kalbu meresapi setiap makna. 3. Menembus lapisan ego dan dunia. Saat melakukan zikir rasa, biarkan semua kesibukan dunia, hawa nafsu, dan identitas pribadi melebur. Rasakan bahwa diri lahiriah hanyalah bayangan dan kalbu mulai terbuka untuk cahaya hakiki. 4. Menyatu dengan cahaya Nur Muhammad. Bayangkan atau rasakan cahaya nur yang ada dalam hati Anda. Biarkan cahaya ini menembus kalbu, menyingkirkan ketakutan, keraguan, dan kepalsuan diri. Nur Muhammad menjadi jembatan untuk menyaksikan Allah dalam pengalaman batin. 5. Pengalaman fanafi Allah. Dalam keadaan konsentrasi penuh, hati mulai lenyap dalam kehadirannya. Segala bentuk ego, keinginan, dan identitas lahiriah memudar. Hanya rasanya yang tersisa, dan kalbu menjadi saksi langsung zat yang maha nyata. Pada tahap ini, zikir rasa menjadi alami dalam setiap detik kehidupan tanpa perlu usaha lahiriah. Tahap-tahap fanafi Allah. Fanafi Allah bukanlah keadaan yang instan. Perjalanan ini melalui beberapa tahapan yang menyempurnakan hati, menyalakan nur, dan menuntun manusia menyaksikan Allah. 1. Fanafi nafsu. Lenyap dalam hawa nafsu. Pada tahap awal, manusia belajar melepaskan diri dari pengaruh hawa nafsu. Nafsu yang menuntun manusia pada keserakahan, kemarahan, dan kebanggaan duniawi mulai dikendalikan. Hati menjadi lebih tenang, lebih siap menerima cahaya nur. 2. Fanafi syahwat dan dunia. Tahap berikutnya adalah melepaskan keterikatan pada kesenangan dunia. Dunia yang tampak sebagai sumber kebahagiaan, kini dikenali sebagai bayangan dari hakikat Allah. Nur Muhammad mulai menuntun kalbu untuk menyaksikan cahaya hakiki di balik semua fenomena dunia. 3. Fanafi diri sendiri, lenyapnya ego. Dalam tahap ini, identitas pribadi, keangkuhan, dan kesombongan mulai memudar. Hati menyadari bahwa semua yang tampak adalah manifestasi Allah. Nur Muhammad menembus kalbu, menyatukan rasa diri dengan cahaya hakiki. 4. Fanafi Allah, penyatuan dengan zat yang maha nyata. Tahap tertinggi adalah fanafi Allah. Diri manusia lenyap sepenuhnya dalam kehadirannya. Hanya rasa Allah yang tersisa dalam kalbu, ketakutan lenyap, iman menjadi teguh, dan hati menemukan ketenangan hakiki. Pada tahap ini, zikir rasa menjadi alami dalam setiap detik kehidupan tanpa perlu usaha lahiriah. Contoh pengalaman batin nyata. Seorang hamba yang menempuh jalan ini mungkin merasakan ketenangan mendalam, dunia dan segala kerisauan ampak jauh. Hati terasa ringan dan kalbu seakan mengapung dalam cahaya. Hilangnya identitas lahiriah, perasaan aku dan milikku memudar, yang tersisa hanyalah kesadaran tentang Allah. Cahaya dan kehangatan nur. Hati merasakan kehadiran cahaya yang hangat, menenangkan, dan menuntun setiap gerak batin. Kehadiran Allah dalam setiap detik, setiap nafas, detik, dan gerak tubuh terasa sebagai pengingat akan zat yang maha nyata. Iman yang teguh dan abadi. Godaan dunia, kemarahan, dan ujian hidup tidak lagi menggoyahkan iman. Hati tetap teguh karena telah menyaksikan Allah dalam hakikatnya. Hubungan integral hati, Nur Muhammad, dan Allah. Pengalaman ini menegaskan hubungan integral antara hati, Nur Muhammad, dan Allah. 1. Hati sebagai wadah. Hati adalah pusat kesadaran,
tempat cahaya nur ditanam, dan tempat pengalaman iman hakiki berkembang. 2. Nur Muhammad sebagai jembatan. Nur Muhammad menuntun hati melewati dunia lahiriah menuju pengalaman batin, membuka mata kalbu untuk menyaksikan hakikat Allah. 3. Allah sebagai tujuan hakiki. Allah adalah zat yang maha nyata, yang menjadi tujuan seluruh perjalanan makrifat. Hati dan nur bekerja bersama untuk menyaksikan dan merasakan kehadirannya. Tanpa hati yang bersih, nur tidak dapat diterima. Tanpa nur, hati tidak mampu menemukan jalannya menuju hakikat. Tanpa Allah, keduanya hanya kosong. Nur dan hati hanyalah potensi tanpa arah. Ketiganya saling melengkapi, membentuk satu kesatuan makrifat yang utuh. Kesimpulan, jalan menuju iman hakiki. Dari uraian ini dapat disimpulkan, keimanan lahiriah mudah goyah karena hanya mengikuti tanpa menyaksikan. Iman hakiki lahir dari pengalaman hati, menyaksikan Allah melalui Nur Muhammad. Zikir rasa, tirakat, dan fanafi Allah adalah sarana praktis untuk membuka hati dan menerima cahaya nur. Hati yang bersih adalah wadah, Nur Muhammad adalah jembatan, dan Allah adalah tujuan akhir. Perjalanan makrifat membawa manusia dari fanafi dunia, fanafi diri, hingga fanafi Allah, menghasilkan iman yang teguh, ketenangan hakiki, dan pengalaman hidup yang dipenuhi cahaya. Dengan menempuh jalan ini, seorang hamba mampu menembus batas lahir, merasakan zat yang maha nyata, dan menjalani kehidupan dengan iman yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi bergantung pada penglihatan atau pendengaran lahir, melainkan pada pengalaman batin yang menyatukan hati dengan Nur Muhammad dan pada akhirnya menyaksikan Allah dalam setiap detik kehidupan. Refleksi harian berdasarkan makrifat. Makrifat bukan sekadar pengetahuan teori, melainkan pengalaman batin yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan refleksi harian, hati menjadi lebih peka terhadap cahaya Nur Muhammad dan iman menjadi hakiki. Berikut beberapa langkah refleksi harian. 1. Memulai hari dengan kesadaran. Bangun tidur dengan menyadari bahwa setiap detik kehidupan adalah karunia Allah. Sebelum menggerakkan tubuh atau lisan, tarik nafas dalam-dalam dan rasakan kehadiran Allah dalam hati. Rasakan bahwa Nur Muhammad menuntun hati untuk menyaksikannya. 2. Merefleksikan amal dan niat. Sebelum memulai aktivitas, tanyakan pada diri, apakah niatku sejati untuk Allah? Dengan refleksi ini, setiap amal lahir dari kesadaran batin, bukan sekadar rutinitas atau pengaruh lingkungan. 3. Menyadari kehadiran Allah dalam setiap aktivitas. Dalam bekerja, belajar, atau berinteraksi dengan orang lain, bayangkan cahaya Nur Muhammad menuntun hati. Setiap gerak menjadi zikir, setiap kata menjadi pengakuan akan kehadirannya. 4. Merenungkan ujian dan kesulitan. Ketika menghadapi cobaan, ingat bahwa semua peristiwa adalah manifestasi kehendak Allah. Rasakan bahwa hati yang bersih mampu menyaksikan hikmah di balik setiap kesulitan, menjadikan ujian sarana penyucian batin. 5. Menutup hari dengan zikir rasa. Sebelum tidur, lakukan zikir rasa dengan menutup mata dan merasakan setiap nama Allah dalam hati. Biarkan cahaya nur menembus kalbu, membersihkan sisa keletihan dan kekhawatiran, sehingga tidur menjadi sarana pemulihan hati dan kesadaran batin. Latihan zikir rasa harian. Zikir rasa menjadi sarana untuk menyatukan hati dengan Nur Muhammad dan menyaksikan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut panduan latihan harian. 1. Awali pagi dengan tarikan nafas sadar. Duduk dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan. Rasakan bahwa setiap napas adalah zikir, pengingat akan zat yang maha nyata. 2. Menyebut nama-nama Allah dalam hati. Pilih beberapa nama Allah, misalnya Al-Haq, Al-Ahad, Al-Muhaimin, dan ucapkan secara batin. Rasakan makna dan cahaya yang menembus hati. 3. Meresapi Nur Muhammad. Bayangkan atau rasakan cahaya nur dalam hati. Biarkan cahaya ini menyingkirkan ketakutan, kesedihan, dan keraguan, serta meneguhkan iman hakiki. 4. Zikir dalam aktivitas sehari-hari. Saat berjalan, bekerja, atau berbicara dengan orang lain, tetap sadar akan cahaya Allah yang menuntun setiap gerak. Setiap langkah menjadi zikir, setiap kata menjadi pengakuan akan kehadirannya. 5. Refleksi malam hari. Sebelum tidur, duduk sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan resapi pengalaman hari itu.
Rasakan cahaya nur menenangkan hati, membersihkan sisa ego, dan meneguhkan iman hakiki. Panduan hidup berdasarkan makrifat. Makrifat mengajarkan bahwa iman hakiki lahir dari pengalaman hati, bukan sekadar ikut-ikutan atau penglihatan lahir. Hati adalah wadah kesadaran, tempat cahaya Nur Muhammad menuntun menuju Allah. Nur Muhammad adalah jembatan, cahaya awal yang menghubungkan manusia dengan hakikat. Allah adalah tujuan akhir, zat yang maha nyata, yang disaksikan dalam setiap detik pengalaman batin. Zikir rasa dan fana fi Allah adalah sarana praktis menyatukan hati dengan Nur Muhammad, menembus dunia lahir dan merasakan kehadiran Allah. Implikasi praktis, ibadah menjadi hidup, akhlak mulia muncul secara alami, interaksi sosial selaras dengan iman, ujian menjadi sarana penyucian, dan seluruh kehidupan menjadi ibadah hakiki. Dengan memahami dan mengamalkan makrifat ini, manusia dapat menapaki jalan spiritual secara utuh, menyucikan hati, menyatu dengan cahaya nur, menyaksikan Allah, dan menjalani kehidupan dengan iman yang teguh, ketentraman batin, akhlak mulia, dan kesadaran hakiki. Makrifat membawa manusia dari sekadar menjalani dunia menjadi hidup dalam cahaya hakiki, di mana hati menjadi pusat penglihatan, Nur Muhammad menjadi jembatan, dan Allah menjadi tujuan akhir yang nyata dan abadi. Makrifat adalah perjalanan menuju hakikat yang tidak dapat dicapai melalui penglihatan atau pendengaran lahiriah, melainkan melalui pengalaman batin yang lahir dari hati yang bersih. Hati menjadi wadah kesadaran, Nur Muhammad menjadi cahaya yang menuntun, dan Allah adalah tujuan hakiki yang maha nyata. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa segala yang tampak di dunia hanyalah bayangan, dan bahwa iman yang hakiki lahir dari menyaksikan langsung zat yang maha nyata. Zikir rasa, tirakat, dan fana fi Allah bukan sekedar ritual, tetapi sarana untuk membuka kolbu, menembus ego, dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Makrifat bukanlah pengetahuan teoritis atau ikut-ikutan, melainkan pengalaman yang mengubah hati, akhlak, dan seluruh aspek kehidupan. Ibadah menjadi hidup, akhlak menjadi mulia, interaksi sosial menjadi penuh kasih dan adil, dan setiap ujian menjadi sarana penyucian hati. Seluruh kehidupan, dari tarikan nafas hingga langkah kaki, menjadi ekspresi iman yang hakiki. Dengan menyatukan hati dengan Nur Muhammad, manusia tidak hanya mengenal Allah secara intelektual, tetapi merasakan kehadirannya secara langsung. Hasilnya adalah iman yang teguh, ketenangan batin yang abadi, akhlak yang luhur, dan kehidupan yang selaras dengan hakikatnya. Akhirnya, makrifat mengajarkan bahwa hidup bukan sekedar menjalani dunia, tetapi hidup dalam cahaya hakiki, di mana hati menjadi pusat penglihatan, Nur Muhammad menjadi jembatan, dan Allah menjadi tujuan akhir yang nyata dan abadi. Setiap langkah, setiap detik, dan setiap hembusan nafas menjadi bukti nyata perjalanan batin menuju iman yang hakiki, menjadikan manusia hamba yang benar-benar menyaksikan dan merasakan kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan.